Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amanatu Sholihah, NIM 18630021. Untuk memenuhi tugas analisis bahan pangan dan industri, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis total lemak pada lemak hewani ataupun lemak nabati. Ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian lemak, sifat-sifat lemak, jenis lemak, fungsi lemak, dan juga analisis lemak total. Pertama, yaitu pengertian lemak. Lipid atau yang biasa kita kenal dengan sebutan lemak adalah senyawa kimia yang penting bagi tubuh selain karbohidrat. Selain itu, lemak juga didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat di dalam alam, serta lemak merupakan senyawa yang tidak larut dalam air. Namun, lemak dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, benzen, kloroform, hidrokarbon, dan juga dietil ether. Yang kedua yaitu sifat-sifat lemak. Jadi, lemak itu memiliki sifat yang sangat menonjol, yaitu tidak larut dalam air. Jadi, lemak itu tidak dapat larut dalam air. Yang kedua yaitu viskositas lemak cair. Nah, viskositas lemak cair ini biasanya dapat bertambah dengan bertambahnya rantai karbon dan juga dapat berkurang dengan naiknya suhu dan tidak jenuhnya rangkaian karbon. Jadi viskositas lemak cair ini dapat naik jika seiring dengan bertambahnya rantai karbon. Dan juga viskositas lemak cair ini dapat berkurang dengan seiring bertambahnya atau seiring dengan kenaikan suhu gitu. Yang selanjutnya yaitu lemak lebih padat dalam keadaan padat daripada dalam keadaan cair. Lemak adalah campuran dari trigliserida dalam bentuk padat dan terdiri dari suatu fase padat dan fase cair. Yang selanjutnya yaitu jenis lemak. Lemak berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan juga lemak nabati. Yang pertama yaitu lemak hewani. Lemak hewani yaitu lemak yang berasal dari hewan, dan lemak hewani ini mengandung banyak sterol yang disebut dengan kolesterol. Berbentuk padat dan contoh dari lemak hewani yaitu lemak susu, lemak sapi, lemak ayam, lemak kambing, dan minyak ikan. Jadi, misalkan nih pada lemak susu. Nah, kandungan dari lemak susu ataupun lemak sapi itu berarti dia mengandung banyak sterol atau yang disebut dengan kolesterol. Gitu. Untuk lemak nabati adalah asam lemak esensial, di mana dia mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh. Bentuknya itu cair. Nah, contohnya yaitu seperti minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak zaitun, terus minyak bunga matahari, minyak kemiri, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada fungsi lemak. Nah, untuk fungsi lemak ini sangat banyak sekali. Yang terpenting yaitu lemak dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua yaitu mempunyai fungsi membentuk struktur tubuh. Yang ketiga yaitu pengaturan proses yang berlangsung dalam tubuh secara langsung maupun secara tak langsung. Nah, selain itu lemak juga dapat berfungsi sebagai pelumas di antara persendian dan dapat membantu pengeluaran sisa makanan. Beberapa macam lipid atau lemak itu dapat berfungsi sebagai agen pengemulsi yang akan membantu mempermudah transport substansi lemak keluar masuk melalui membran sel. Nah, asam lemak juga berfungsi sebagai prekursor dari prostaglandin yang berperan mengatur tekanan darah, denyut nadi, dan juga lipolisin.
Selain itu, lemak merupakan sumber vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak. Lemak juga berperan dalam pembentukan struktur sel dan membran subseluler. Masih banyak sekali fungsi lemak yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu analisis total lemak. Untuk analisis total lemak ini saya mengambil contoh lemak hewani, yaitu yang berasal dari tepung ikan. Yang saya ambil dari karya ilmiah dari Christina Sinaga dari Universitas Sumatera Utara yang berjudul Penentuan Kadar Lemak Total pada Tepung Ikan dengan menggunakan metode sokletasi. Jadi, metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode sokletasi. Nah, untuk prinsip analisis lemak dengan menggunakan soklet adalah mengekstrak lemak dari bahan produk pangan dengan menggunakan pelarut organik. Nah, setelah itu pelarut yang digunakan itu kemudian diuapkan. Titik didih pelarut harus lebih rendah dibandingkan dengan titik didih lemaknya. Lemak yang tidak menguap atau sisanya itu akan ditimbang dan dihitung persentasenya. Nah, untuk pada metode sokletasi ini, pelarut yang biasanya digunakan yaitu heksana, petroleum ether, dietil ether, dan juga kloroform. Untuk tahap analisis lemak total pada tepung ikan, jadi sebelumnya pada analisis lemak total tepung ikan ini menggunakan 2 sampel yang berkode tepung ikan 1 dan juga tepung ikan 2. Nah, untuk tahap analisisnya yaitu pada tahap analisis lemak dengan menggunakan soklet dilakukan dengan pengeringan dan hidrolisis bahan dengan asalnya. Jadi sebelum pada tahap analisis selanjutnya, yang pertama yaitu dilakukan pengeringan dan hidrolisis. Produk pangan yang berbentuk utuh memerlukan proses penggilingan sehingga memerlukan ekstraksi lemak dari bahan. Nah, tahap yang pertama yaitu preparasi sampel. Tepung ikan dihaluskan dengan blender, kemudian diayak dengan saringan 20 ml. Sampel harus dimasukkan ke dalam wadah plastik yang bersih dan wadah plastik yang bersih dan bertutup. Kemudian setelah itu sampelnya ditaruh wadah dulu, kemudian melakukan tahap selanjutnya yaitu ditimbang labu alas bulat kosong. Setelah itu ditimbang seksama 2,003 gram sampel tepung ikan dengan ukuran 20 ml, kemudian dimasukkan ke dalam selongsong lemak. Nah, secara berturut-turut sebanyak 150 ml kloroform dimasukkan ke dalam labu alas bulat yang sudah diketahui berat kosongnya tadi yang dilakukan pada step kedua, dan berisi selongsong lemak yang sudah terangkai. Jadi nanti labu alas bulat yang kosong dan yang sudah berisi ditambahi masing-masing 150 ml kloroform. Selanjutnya yaitu dilakukan ekstraksi pada suhu 60 derajat Celcius selama 8 jam. Kemudian dilakukan evaporasi campuran lemak dan kloroform dalam labu bulat sampai kering. Kemudian dimasukkan labu alas bulat yang berisi lemak dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam untuk menghilangkan sisa kloroform dan uap air. Kemudian didinginkan labu dan lemak di dalam desikator. Jadi labu alas bulat yang berisi lemak tadi yang sudah dikeringkan, kemudian didiamkan
Didinginkan di dalam desikator selama 30 menit. Nah, setelah itu ditimbang berat labu alas bulat yang berisi lemak sampai beratnya itu konstan. Nah, pengujian itu dilakukan perulangan sebanyak 2 kali, fungsinya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kemudian setelah itu dihitung kadar lemak total dengan menggunakan rumus kadar lemak C minus A dibagi B kali 100%, di mana C adalah berat labu alas hasil ekstraksi, yaitu berat labu alas bulat plus yang ada kandungan ekstraknya tadi. Kemudian dikurangi dengan A, yaitu berat labu alas bulat kosong. Kemudian dibagi dengan beratnya sampel dikali 100%. Nah, itu rumus untuk menghitung kadar lemak total. Selanjutnya, dari tahap-tahap analisis tersebut, kemudian didapatkan hasil nilai rata-rata kadar lemak total pada tepung ikan yang berkode tepung ikan 1, yaitu sebesar 13,6%. Dan pada sampel kedua, yaitu tepung ikan 2, sebesar 9,3%. Nah, dari nilai rata-rata kadar lemak total tersebut pada tepung ikan 1, itu dia tidak memenuhi standar SNI, yaitu 01 strip 2175 strip 1996, dan pada kadar lemak total pada sampel kedua, yaitu tepung ikan 2, dia memenuhi standar SNI. Di mana berdasarkan standar SNI, kadar lemak total pada tepung ikan yaitu sebesar 8-12%. Nah, pada sampel yang pertama kan kadar lemaknya itu 13,6%, jadi dia melebihi standar yang sudah ditentukan. Sedangkan pada sampel yang kedua, dia memiliki kadar lemak total sebesar 9,3%. Jadi dia masih dalam standar SNI yang sudah ditetapkan. Nah, tepung ikan yang memiliki kadar lemak tinggi itu akan menurunkan kualitas tepung ikan, meskipun kandungan proteinnya itu tinggi. Nah, kandungan lemak yang tinggi menyebabkan tepung ikan akan mudah menjadi tengik dan tidak dapat disimpan lama. Untuk menjaga agar kandungan kadar lemak tepung ikan itu untuk menjaga kualitasnya, hal pertama yang perlu diawasi yaitu pemilihan bahan baku, yaitu spesies ikannya, kemudian proses pengolahan, proses pengemasan, dan tata cara penyimpanan produk tepung ikan itu perlu banget dilakukan dengan baik agar kualitasnya itu juga semakin baik. Nah, untuk ringkasan, nilai rata-rata kadar lemak total pada tepung ikan di unit pelaksana teknisi penerapan hasil mutu perikanan di Medan dengan menggunakan metode sokletasi sebesar tepung ikan 1 yaitu 13,6% dan tepung ikan 2 yaitu 9,3%. Dari hasil analisa tersebut, tepung ikan 2 memenuhi prasyarat SNI yang sudah ditentukan, kadar lemak totalnya yaitu sebesar 8-12%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis kadar lemak total pada lemak hewani ataupun lemak nabati. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.